Izin mau share screen. Mungkin ini sharing aja ya Ibu Bapak semuanya. Soalnya kan udah sering terpapar juga mungkin atau udah banyak yang lebih tahu juga lah kayak gitu. Nah, ya di sini saya mau sharing sedikit terkait nutrisi lengkap untuk cegah anemia dan optimalkan tumbuh kembang anak pada MPASI. Jadi mungkin ini untuk menjembatani juga terkait produk dari Pak Budi yang nanti akan dipaparkan setelah sesi ini. Jadi masalah anemia di Indonesia ini rentan terjadi di periode 6 sampai 24 bulan, di mana 1 dari 3 anak Indonesia ini mengalami anemia dan terbanyaknya adalah karena kekurangan zat besi. Nah, kenapa rentan kekurangan zat besi pada usia 6 sampai 24 bulan? Karena dimulai dari usia 6 bulan ini ada peningkatan kebutuhan zat besi, yaitu hampir 37 kali lipat peningkatannya dibandingkan 0 sampai 6 bulan atau sampai 5 bulan di mana hanya diberikan ASI eksklusif saja. Itu zat besi yang dibutuhkan hanya 0,3 mg, sedangkan saat anak itu udah memasuki usia 6 bulan, kebutuhannya juga lebih meningkat, yaitu sampai 11 mg dalam 1 hari. Jadi naiknya itu hampir 37 kali. Oleh karena itu, pada anak usia 6 bulan udah harus mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI untuk memenuhi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Ini ada beberapa risiko anemia defisiensi besi pada periode MPASI. Yang pertama, asupan zat besi yang rendah di dalam MPASI, lalu konsumsi sumber zat besi bersamaan dengan zat inhibitor zat besi seperti teh atau suplemen kalsium, lalu pilih-pilih makanan pada anak, atau penerapan feeding rules yang kurang tepat dalam MPASI, maupun adanya penyakit infeksi yang menular. Selain itu, risiko anemia defisiensi besi juga dapat terjadi pada anak dengan alergi susu sapi. Di Indonesia sendiri, lebih dari 350.000 anak mengalami alergi susu sapi. Nah, kenapa anak dengan alergi susu sapi ini dapat terkena anemia? Karena kan jika anak itu ada alergi susu sapi misalkan atau alergi jenis makanan lain, otomatis anak tersebut akan menghindari atau membatasi konsumsi dari pangan yang memang menyebabkan alergi tersebut. Jadi ada restriksi lah beberapa jenis bahan makanan, sehingga tentunya akan mempengaruhi asupan makanan yang kaya zat besi seperti itu. Lalu adanya gejala saluran cerna yang meningkatkan risiko kehilangan zat besi dan gangguan penyerapan zat besi. Jadi alergi ini dapat menyebabkan peradangan di bagian saluran cerna, sehingga risiko defisiensi zat besinya itu jadi lebih meningkat. Maaf ya. Kenapa? Lalu restriksi yang dilakukan pada anak alergi adalah makanan sumber zat besi seperti kerang, telur, kacang, susu fortifikasi, dan produk olahannya. Jadi anak itu biasanya alergi pada jenis protein. Jadi saluran cerna itu nggak mampu untuk mencerna protein sehingga timbullah alergi seperti itu. Nah, karena alergi ini menyebabkan peradangan pada saluran cerna, atau bisa juga terjadi pendarahan saluran kronis cerna, sehingga resiko defisiensi zat besinya juga jadi lebih meningkat. Nah, ini salah satu dampak anemia ya, yaitu terjadinya gangguan pertumbuhan. Di mana gangguan pertumbuhan ini bisa pada akhirnya akan menyebabkan juga stunting pada anak tersebut. Jadi misalkan anak tersebut kekurangan zat besi, defisiensi zat besi, sehingga kan pembentukan sel darahnya juga menurun, di mana umur sel darah sendiri kan pendek ya, cepat diprosesnya.
Nah, lalu pada akhirnya bisa ada gangguan metabolisme akibat kurang oksigen, di mana hasil akhirnya juga gangguan pertumbuhan, dan dampak akhirnya itu jika memang tidak ditangani bisa menimbulkan stunting pada anak. Rekomendasi WHO terkait pemberian MPASI pada anak, yang pertama adalah tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif feeding. Jadi tepat waktu ini memang pas usia 6 bulan gitu. Jangan kurang dari usia 6 bulan kita berikan makanan. Jika memang tidak ada indikasi medis tertentu, tetap harus diberikannya dari 6 bulan. Kecuali memang pada anak-anak tertentu yang memang sudah disarankan mungkin oleh dokter spesialis anak untuk MPASI dini, itu mungkin tidak apa-apa, berbeda kasus. Tapi untuk pada umumnya memang untuk MPASI ini dimulai dari usia anak tersebut 6 bulan. Lalu adekuat, jadi terpenuhi untuk kalorinya sesuai dengan usianya, lalu tentunya aman dan responsif feeding. Nah, pemberian MPASI ini tentunya harus mengandung zat gizi makro dan mikro. Untuk makro sendiri ya seperti yang kita tahu yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi untuk saat ini MPASI memang diberikannya langsung menu lengkap, tidak hanya tunggal seperti mungkin kalau dulu masih sempat dicoba dulu tepung-tepungan, misalkan tepung beras, lalu tepung kacang hijau, baru mungkin setelah beberapa minggu baru dicobain dengan misalkan ada proteinnya kayak gitu. Jadi untuk saat ini jika memang anak tersebut sudah 6 bulan, usia 6 bulan itu memang langsung diberikannya lengkap. Jadi ada karbohidrat, protein, dan juga lemak seperti itu. Nah, ada juga zat mikro tentunya yang diperlukan ya seperti tadi zat besi, zinc, dan juga kalsium. Jadi zat besi ini karena meningkatnya juga sangat tinggi sekali yaitu 37 kali lipat. Makanya anak saat usia 6 bulan memang harus langsung diberikan jenis protein, terutama protein hewani yang penyerapannya juga lebih mudah dibandingkan yang nabati. Untuk seng sendiri itu bisa ditemukan dari tiram, daging sapi, terutama hewan-hewani juga. Untuk kalsium juga berasal dari ikan laut, susu dan produknya, dan juga sayuran hijau. Nah, makanan yang mengandung zat besi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sumber hewani atau hem, dan sumber nabati yaitu non-hem. Nah, sumber hewani ini lebih unggul karena ada cincin porfirinnya yang melindungi ikatan zat besi dengan inhibitornya, sehingga zat besinya itu lebih mudah diserap. Nah, sedangkan untuk sumber nabati itu tidak ada cincin porfirinnya, sehingga itu mudah dihambat oleh serat dan tidak mudah diserap oleh tubuh. Untuk hewan ini ya kita seperti yang kita tahu itu daging-dagingan, hati ayam, ikan, telur, susu, dan ditambah vitamin C itu dapat meningkatkan penyerapan dari zat besi itu sendiri. Sedangkan untuk non-hem itu seperti sayuran, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Jadi penyerapan zat besi pada 250 gram bayam itu setara dengan 30 gram daging sapi. Makanya kita terutama untuk balita itu harus mengutamakan sumber hewani yang mudah diserap dibandingkan dengan nabati seperti itu. Ini beberapa contoh bahan makanan yang tinggi zat besi, hati ayam contohnya. Itu kan ukurannya kecil ya, tapi dia dalam 30 gram itu cukup tinggi kandungan zat besinya. Lalu ada hati sapi, telur, ayam, dan ikan. Untuk nabati sendiri itu seperti bayam, kacang itu kan lumayan cukup rendah ya zat besinya, dan mungkin dari ukuran zat besi sebanyak ini itu diserapnya juga mungkin tidak semua gitu, ada yang dihambatnya seperti itu. Nah, salah satu faktor yang meningkatkan penyerapan zat besi itu yaitu asam, bisa vitamin C, sitrat, lalu juga dari gula, terutama dari buah-buahan ya, fruktosa,
karena di elektron dari vitamin C ini dapat membantu mengubah Fe3+, yaitu zat besi dari makanan, menjadi Fe2+ yang langsung diserap ke dalam usus. Nah, ini contoh proses metabolismenya ya. Jadi karena dibentuk makanan itu bentuknya Fe3+, sedangkan di bagian usus itu harus Fe2+ yang diserap. Nah, dengan bantuan vitamin C ini, jadi bisa menguraikan lah gitu. Jadi si proteinnya itu atau sumber hemnya itu menjadi lebih mudah diserap. Untuk sumber alami vitamin C ini dapat diperoleh dari bahan makanan seperti jambu biji, paprika, buah-buahan, lalu ada juga sayur-sayuran seperti brokoli, tapi sebagian besar memang di buah-buahan. Untuk tahap pemberian MPASI-nya sendiri itu memang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu 6 sampai 9 bulan, lalu 9 sampai 12 bulan dan di atas 12 bulan. Nah, untuk 6 sampai 9 bulan ini teksturnya itu halus tapi tidak cair. Jadi saat membuat MPASI itu misalkan semua bahan makanan dikukus gitu atau memang disatukan misalkan dalam panci, lalu sebaiknya disaring. Jadi teksturnya itu konsistensinya itu halus lah gitu. Jadi tidak cair. Jadi saat misalkan si MPASI-nya kita sendokin itu lalu mau ditumpahin lagi lah ke mangkoknya, itu tidak mengalir cepat gitu, tapi dia bisa mengalir tapi memang lama kayak gitu. Jadi emang ada teksturnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan yang cair saat mulai makan lah kayak gitu. Lalu saat 9 sampai 12 bulan itu lebih ini lagi, teksturnya lebih padat lagi, kayak seperti bubur kasar atau dicincang seperti itu. Jadi dari halus ke lumayan agak padat. Nah, lalu udah di atas 12 bulan, ini sebetulnya dapat diberikan makanan seperti makanan keluarga ya mungkin, tapi teksturnya mungkin yang diperhatikan, misalkan tetap cincang, potongannya kecil, tapi memang dia teksturnya itu sudah padat lah, bisa nasi, tapi mungkin nasinya jangan yang keras seperti itu. Nah, untuk volumenya sendiri emang diberikannya bertahap. Jadi misalkan usia 6 sampai 9 bulan mulai dari 2 sendok makan dulu. Lalu misalkan besoknya bertahap lagi jadi 3 sendok makan hingga maksimal di 125 mili. Lalu untuk usia 9 sampai 12 bulan itu bisa langsung full ya, karena udah proses sebelumnya udah melalui tahap persiapan dulu lah yang di usia 6 sampai 9 bulan. Untuk usia 12 sampai 24 bulan itu yang makanan keluarga dan finger food itu sekitar 3/4 mangkok atau sekitar 250 mili. Makanannya dapat diberikan 2 sampai 3 kali makan dan ditambah juga selingan 1 sampai 2 kali selingan. Nah, jika memang anak tersebut sudah terjadi faltering growth, jadi agak susah misalkan kalau misalkan hanya dari MPASI aja gitu kita ininya. Biasanya memang kalau memang anak tersebut udah gizinya kurang atau bahkan mungkin udah gizi buruk masuknya, biasanya memang kita ada pangan keperluan medis khusus ya. Jadi jenis formula yang padat nutrisi untuk catch up growth-nya. Jadi untuk catch up berat badannya seperti itu. Dan pentingnya pemantauan pertumbuhan ya. Jadi apalagi usia 0 sampai 6 bulan sampai 5 tahun itu memang setiap bulannya kita harus cek berat badan dan tinggi badannya. Ibu bayi kan biasanya suka diberikan KMS ya dari ibu bidan atau dari puskesmas. Nah itu memang usia dari awal dia lahir sampai dia usia 5 tahun kita harus plot berat badan dan tinggi badannya itu ada kenaikan tidak, atau misalnya kalau misalkan tidak naik apa memang ada sakit atau memang ada asupan yang kurang. Jadi memang harus dikaji lebih dalam seperti itu. Jadi
mengukur panjang dan tinggi badan setiap bulan itu sangat penting sekali untuk balita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.